Dua hal yang berperan penting dalam pemerkosaan massal tahun 98 adalah yaitu pertama, stigma orang Cina Indonesia kuasai ekonomi, dan kedua, orang Cina Indonesia adalah komunis atau PKI. Dua hal itu berhasil diframingkan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab di negara ini, sehingga kebencian terhadap etnis Cina itu makin membebuta. Maaf, ini bukan rasis, ini adalah sebuah bahan untuk menjelaskan konten yang sedang kami bahas ini dengan lebih mendalam. Ada nilai edukasinya juga, yaitu nilai edukasinya adalah agar stigma itu atau dua hal itu harus dihapus dari masyarakat kita. Mungkin harus dibikin pembuat stigma tandingan yang bisa menghilangkan dua hal itu. Toh bagaimanapun orang Cina yang nggak usah muluk-muluk tingkatannya, semisal di desa punya pabrik tahu atau pabrik apa, lalu yang dipekerjakan orang-orang setempat, lalu orang-orang setempat yang merana karena pengangguran, susah cari kerja, ini itu dan sebagainya, tidak lagi demikian karena dapat bekerja di situ dan mendapatkan penghasilan. Nah, kita tahu pada Mei 98 terjadi pemerkosaan massal terhadap suku Cina, wanita Cina. Lalu sekarang nih ada elit bernama Fadlizon, yang mana dia disebut-sebut sungguh melukai wanita Cina karena dia menafikan tragedi itu. Nah, menafikan atau mematahkan tragedi itu membuat orang wanita Cina Indonesia sakit hati pada sosok elit ini. Ada elit di anggota DPR kita yang saat bersidang dengan Fadlizon ini menyebut Jepang saja yang negara beradab, yang maju, yang lebih tinggi status sosialnya dari Indonesia, mau meminta maaf saat sidang internasional. Duta besarnya sampai berdiri membungkukkan badan dan mengakui, ya betul, itu Jepanglah pelakunya pada kasus Sugun Cianfu atau menjadikan wanita sebagai budak seks tentara Jepang, dan kami sebagai warga negara Jepang meminta maaf. Jepang saja demikian, lah kok Indonesia begitu susahnya mengakui pemerkosaan tahun 98 yang dilakukan oleh golongan tidak bertanggung jawab. Golongan bertanggung jawabnya itu tentunya ada provokatornya yang sampai saat ini tidak diungkap oleh pemerintah Indonesia, dimana itu susah ternarasikan bahwa susah bagi bangsa Indonesia untuk melakukan permintaan maaf seperti itu, yang notabene Indonesia status sosialnya lebih rendah dari negara Jepang, bukan bagaimana lebih rendah atau lebih di bawah negara Jepang. Ya, maksudnya jika Jepang itu negara maju, mobil-mobil diproduksi di Jepang, mobil-mobil di seluruh dunia katanya hampir separuh atau lebih separuh persen buatan Jepang, sisanya yang lainnya buatan Yahudi atau Barat, ya. Jadi bagaimana nih Fadlizon bisa lakukan permintaan maaf? Permintaan maaf dari Fadlizon itu menurut narasi di media yang berkembang sangat berarti bagi wanita-wanita Tionghoa di Indonesia. Dan atas dasar tragedi pemerkosaan massal 98 itulah Komnas Perempuan dibentuk. Sepertinya Fadlizon ini lupa dengan hal itu.